Sambil nunggu teman-teman ya, kita 1 menit lagi. Oke, kita nunggu teman-teman masuk dulu ya. Yes bang, biar enak ada musiknya. Iya benar. Ini kayak lagi streaming tuh. Tapi nggak apa. Buat teman-teman di seluruh Indonesia di mana kamu berada, selamat bergabung di React.js channel. Dari sekian banyak permintaan untuk React.js, bang gimana sih React.js kok kayaknya asik banget, enak banget gitu kan, gimana sih cara ngerjainnya gitu kan. Oke, kita malam ini akan membahas tentang React.js dari nol ya. Jadi sebenarnya React.js itu gimana segala macam untuk membuat start nge-create sebuah React.js itu tadi seharusnya ya kita masa dari gimana ya, Riano gimana nih teman-teman yang belum nge-create record nanti di share di YouTube. Di record ya, ini nggak bisa nge-record soalnya ya. Nggak apa-apa lah, ini buat teman-teman nanti mungkin suatu saat lagi kita bisa buat lagi yang hal seperti ini, nggak apa-apa. Ini buat teman-teman, it's everywhere. Oke. Super security ya. Ini anak-anak security nih. Hal pertama-tama teman-teman kalau ingin nge-start sebuah React.js ya, kita di sini bahasanya React.js ya. Ini bahasanya kita React.js, berarti pertama kali kita, kalau teman-teman belum mempunyai Node.js, silahkan install dulu. Caranya cari aja di Google Node.js. Nah nanti muncul nodejs.org. Nanti pilih aja yang LTS ya teman-teman, jangan yang current. Kalau yang current itu versi yang paling baru sekarang, tapi masih ada bugnya. Saya nggak nyaranin ini, boleh install ini, tapi saya nggak nyaranin. Saya lebih nyaranin ke LTS. Kenapa? Ini yang versi yang banyak orang dipakai dan stabil. Yang dimaksud stabil itu apa sih? Dependensinya sebanyak yang support segala macam, hampir rata-rata dependensinya itu support gitu. Nah, nanti kalau teman-teman nanti untuk yang iOS gimana? Kalau yang Linux gimana? Tenang aja, ini tinggal di refresh. Ada minimal teman-teman masuk ke sini aja, nanti udah otomatis nih mendeteksi OS-nya teman-teman. Nanti itu gimana cara install segala macam udah ada. Nanti tinggal cari aja di sini. Kalau memang agak bingung, ada OS, ada yang untuk Linux bagaimana. Jadi teman-teman, untuk versi ARM-nya gimana? Ini biasanya kayak Raspberry Pi segala macam gitu. Oke. Untuk Node.js-nya sekilas seperti itu. Habis itu di sini ada namanya kesayangan kita bersama, yaitu React.js ya. Don't hack me. Ya. Oke, ini adalah kesayangan kita bersama yang malam ini akan kita bahas, yaitu adalah React.js ya. Ini adalah sebuah front end dari JavaScript library atau framework, kita bisa bilang framework JavaScript-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, bang, terus Node.js itu tuh front end juga ya? Apa namanya, framework juga ya? Oh tidak. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Jangan bedain Node.js dengan React.js. Ini sama-sama menggunakan JavaScript. Cuman bedanya ini Node.js itu adalah sebuah lingkungan untuk apa? Untuk membuka sebuah JavaScript gitu. Jadi tanpa menggunakan Node.js itu kita tidak bisa membuka JavaScript di luar browser gitu. Karena sejatinya yang namanya JavaScript itu sering dibukanya itu kebanyakan itu dibuka melalui browser. Saya kasih contoh di sini, kita buka konsol gitu kan. Kita bikin alerts gitu kan. Kita hack by React.js gitu ya. JS gitu ya. Tuh, hack by React.js gitu kan. Oke. Nah, itu kan berarti JavaScript itu dulunya hanya bisa dijalankan melalui browser gitu kan. Ini keluar browser nggak bisa. Nah sekarang JavaScript itu bisa
bisa dibuka atau dijalankan di luar browser. Bagaimana dengan lingkungan dong? Lingkungannya apa? Node.js. Nah itu teman-teman. Jadi Node.js itu tuh bukan framework, melainkan dia itu adalah sebuah lingkungan JavaScript. Supaya apa? JavaScript itu berjalan. Itu dulu yang pertama kali harus tahu. Oke, itu aja dulu. Kalau nggak ngerti JavaScript bisa ikutin pelajaran ini bang. Oh ya boleh boleh boleh. Minimal walaupun nggak ngerti JavaScript, minimal tahu. Oh seperti ini tau bentuk JavaScript gitu. Jadi kita harus membangun dulu rasa ingin gitu loh, ingin belajar JavaScript gitu loh. Kayak move on itu memang harus ya berat sih. Cuman kalau kita melihat contoh biasanya mudah gitu ya. Harto Harto tadi kan. Thank you. Oke. Lalu React siapa? Nah, ini baru framework gitu kan. Ini framework untuk apa? Front end, apa? User interface front endnya kita yang akan kita bahas malam ini. Abang nanti kita belajar Node.js nggak yang kayak SPS macam? Enggak, nanti malam ini enggak ke situ. Kita hanya belajar front endnya aja. Ibarat kata kita kalau belajar website, boleh lah. Ibarat kata kalau kita belajar website, itu tuh kita sedang membuat HTML, CSS, JavaScript-nya gitu kan. Oh, by the way ini suara tuh kedengeran nggak di situ, bagus nggak? Aku mau dengar dulu dong respon dari teman-teman. Bentar lanjutin. Gimana, aman suara gue? Aman bang. Aman ya? Jelas. Oke, siap. Kedengaran bang. Oke, siap. Thank you very much. Waduh banyak sekali yang ini ya. Oke, thank you very much buat teman-teman yang sudah masuk. Oke, semoga betah di sini ya. Kita belajar React.js. By the way, di sini kita nanti belajarnya seperti ini teman-teman. Oke, kita buat baru dulu. Ini project saya. Kita flow projectnya. Ini kita pertama kali belajarnya bagaimana? Dari penginstalan ya. Tapi saya cuma jelas bang kayak vokalis mantul suaranya. Tadi aku habis ini habis karaoke tadi. Sini sebelum mulai ini, sebelum tak share tadi aku karaoke dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah malam ini kita nanti mau ngapain bang? Oke, nanti malam ini kita mau learning Pak, biar gampang kita mengambil pokok dari presentasi tersebut. Gimana tadi? Lagunya agak kecilin pak. Lagunya agak kecilin. Siap. Oke, ini tadi cuman buat intro doang tuh. Itu intro aja. Thank you. Kameranya tampilin semua yuk biar pada kenal. Jangan dong nanti kelihatan hidungnya. Oke. Ini ya. Apa yang mau kita pelajari malam ini? Kita belajar gimana cara nginstalnya. Belajar install dulu ya. JS tanpa kita nginstal bagaimana cara kita meng-create-nya kan, benar kan? Habis itu kita belajar, ya intinya ini belajar semua lah ya. Kita hapusin aja deh biar enak ngebacanya. Oke. Habis itu di sini kita belajar, kita install Node.js-nya dulu. Install Node.js-nya dulu karena kita butuh lingkungannya kan. Terus kita nanti gimana cara ini install ini yarn, kita butuh yarn. Habis itu kita nanti habis React nanti cara create React.js. Tapi sebenarnya React.js ini nggak perlu diinstal kayaknya cuma langsung create aja deh. Oke. Nanti kerja kita pakai yarn ya, kita nggak pakai npx npm gitu ya. Saya lebih saranin prepare ke React ke yarn, sorry. Oke. Nanti ada sesi pertanyaan, jadi teman-teman kalau mau bertanya nanti pas aku silahin aja ya. Nanti selagi aku pas lagi ngejelasin jangan open mic dulu ya. Oke? Janji ya, teman. Wah, isi. Iya banyak. Kebetulan banyak ada 3 orang. Oke? Habis itu nge-create, habis itu kita belajar implementasikan kan
Nah, kita pakai mainan Bootstrap aja dulu ya ke React.js gitu aja. Nah, setelah itu udah, mungkin sampai sini baru nanti pertanyaan. Setuju? Ya, lanjut demi ini ya seperti ini ya. Oke, kita malam ini seperti ini aja dulu. Banyak juga yang masuk ya. Oke teman-teman, kita mulai aja. Start. Pertama, kita install dulu Node.js-nya. Bagi teman-teman yang belum menginstal Node.js, teman-teman tinggal ketik aja di sini Node.js itu di Google. Nah, kita pilih yang paling pertama. Nah, nanti pilih aja yang LTS teman-teman. Oke, pilih aja yang LTS. Lalu download aja segala macam, install. Nah, terus nanti gimana cara ngeceknya biar kita pengen tahu nih Node.js ini udah terinstall atau belum? Seperti itu kan. Nah, cara ngeceknya seperti ini teman-teman. Boleh pakai terminal apapun boleh. Uh, kita cek Node V gitu ya. Nah, ini versinya berapa gitu teman-teman. Oh, ini saya pakai yang kuyuran ya. Salah, kita salah. Kita pakai ini aja. Pakai apa namanya, Git Bash. Eh where gimana ya? Kita tutorial di sini deh. Di sini teman-teman kalau ini aku saranin juga sih teman-teman install install ini, install Git Bash ya. Apa Git Bash? Nanti kita bisa eh, membuka apa namanya, terminal dari manapun gitu kan. Misal kita belajar React gitu ya. Ini 2021 ya. Oke. Nah, ini belajar React 2021. Kita klik kanan aja. Nanti kita Git Bash here gitu. Nah, ini udah otomatis membuka. Nanti apa bedanya sama komen? Kalau menggunakan command prompt, kita menggunakan perintah-perintah dari Windows gitu. Tapi kita menggunakan Git Bash. Jadi Git Bash itu kita menggunakan apa namanya? Menggunakan perintah gitu. Gitu ya. Kita ls gitu, dan segala macamnya. Clearnya pun masih clear. Bebas mau teman-teman mau menggunakan CMD, mau menggunakan ini bebas. Tapi kalau saya lebih prepare-nya ke sini, ke Git Bash. Gitu, kalau pengen teman-teman ngikutin ya udah kita bisa. Kalau udah ada ini, udah ada CMD, ngapain install Git Bash? Nggak masalah, sesuai dengan kemauan masing-masing gitu aja. Oke, next. Tapi itu Git Bash, cara install Git Bash-nya di gimana bang gitu? Git Bash nanti di sini download aja di sini. Nah, Windows atau Linux atau bagaimana? Kalau Linux itu ada, kalau nggak salah tuh ada ininya ya, caranya ya. Tuh, seperti install Git, ini segala macamnya lah. Itu sama aja ya. Kalau Windows biasanya dia download. Kalau Mac OS aku kurang paham, nanti tinggal pengguna Mac OS tinggal eksplorasi sendiri ya. Ya, Git oke, Yarn. Oke, iya tadi kita ngecek apakah si Node.js-nya ini udah terinstall atau enggak. Kita cek dulu di bagian Git Bash-nya. Ini dulu. Kita Nodes minus V gitu. Nah, sekarang kita menggunakan versi apa? Kan? Berhubung di sini saya menggunakan versi 14.17.4 untuk Node.js-nya. Berarti Node.js ini udah beres. Oke, Gitbash tadi juga tinggal download, install, beres. Yarn, kenapa kita menggunakan Yarn? Karena Yarn itu tuh gimana ya? Lebih sepengalaman aku, npm atau npx dengan perbedaannya dengan Yarn itu tuh kita punya problem. Ketika kita punya problem itu
lebih banyak solve-nya tuh di yarn gitu. Misal kalau kita lagi npm install apa gitu kan biasanya ada yang error. Nah, menggunakan yarn ini lolos gitu. Enak pokoknya kita kan tujuannya kita membuat program itu kan yang penting berhasil dulu. Nanti masalah security itu pas waktu kita udah selesai baru kita tambal satu-satu. Itu aja. Nah, kalau kita bikin nanti terus kemudian kita nambal itu terlalu lama menurut aku. Yang penting jadi aja dulu app-nya baru ditambal gitu ya. Oke, Yarn gimana sih cara install Yarn? Berarti Yarn install. Kita cek dulu Yarn install di sini bagaimana cara installnya. Oke, ya seperti ini. npm install global Yarn. Nanti kalau sudah di ini sudah selesai, kita cek Yarn apakah instalasinya itu berhasil, gitu kan? Nah, berhasil. Kalau menemukan version berarti berhasil. Kita berhasil menginstal Yarn. Berarti kita tidak menggunakan npm atau npx lagi, kita udah menggunakan Yarn. Gitu ya. Oke, setelah itu beres ya. Yarn beres. Itu kita nge-create. Nah, ini baru ya, the moment of truth. Kita nge-create project-nya. Jadi beda kayak teman-teman membuat sebuah web menggunakan HTML, CSS, JS biasa gitu. Kita tinggal bikin file HTML, indeks HTML, nanti bikin style CSS, bikin script JS gitu kan. Itu kan standar banget ya untuk membuat sebuah halaman website. Tapi untuk React.js-nya bagaimana? Kita harus menge-create. Nah, create-nya itu bagaimana? Karena kita menggunakan untuk yang standarnya itu kita create React app itu gini. Documentation, kita coba create React new app. Biasanya itu standarnya itu seperti ini. npx. Jadi npx itu singkatannya apa sih? Node Package Execution. Kalau npm apa bang? npm itu berarti Node Package Manager. Berarti dia itu manajemen package-package yang akan kita install. Nah, kalau npx itu apa? Yaitu execution. Jadi kita mengeksekusi perintah dari node apa gitu kan. Kalau kita di sini karena berhubung ini React, pembahasannya berarti React Create App. Ini untuk membuat aplikasi React-nya. Habis itu kita spasi. Terus kemudian di sini ada apa? Ada nama project kita. Ingat teman-teman kalau namanya panjang kayak tiga huruf gitu, itu spasinya tidak boleh menggunakan spasi, tapi tanda hubung ya. Tanda hubungnya itu pun minus bukan underscore. Itu ya teman-teman. Jadi contoh my app, terus nanti kalau ada satu lagi berarti minus oke gitu. Berarti my app oke digabungin menggunakan minus. Nah nanti dia bakal memproses segala macam sampai selesai. Nanti warnanya nanti sampai selesai itu hijau gitu kan sampai di bawah itu. Nah nanti suruh karena ini bakal jadi apa namanya folder. Ini bakal jadi folder. Nah, makanya kita harus masuk ke dalam foldernya. Makanya kita cd my app. Berhubung kita projectnya my app di sini. Jadi kita cd-nya my app. Nah, terus nanti gimana cara mulainya aja deh. Ini tinggal kita udah masuk ke dalam projectnya, tinggal npm start. Jadi kita memulai si React-nya kita jalanin. Gitu. Ini untuk standarnya seperti biasanya. Nah, Bang, tadi install Yarn buat apa? Nah, kalau kita menggunakan Yarn itu beda lagi, tapi lebih prepare-nya ke Yarn sih kalau menurut aku. Ya, kita langsung praktek aja ya. Jadi, kalau untuk menge-create ini perbedaannya ini. Kalau perbedaannya, kalau ini versi yang biasa, kalau yang versinya Yarn create si React minus app. Nah, gitu. Nah, ini nama projectnya. Belajar minus React gitu ya. Nah, beda kan? Ini ada npx, kereta app-nya ini digabung, baru nama ininya, projectnya. Nah, kalau menggunakan Yarn, berarti Yarn spasi kita nge-create. Mau nge-create apa nih? Nah, ini apa namanya? Komen yang untuk React. Jadi React app. Oh, kita pengen buat project React JS ini baru nih. Oke. Nama projectnya apa gitu? Belajar React. Jadi nanti bakal membuat sebuah folder bernama belajar React.
Ya, terus gimana nih? Ya udah kita enter aja gitu. Tunggu sampai selesai. Kalaupun nanti terjadi error seperti ini teman-teman, terkadang nama user kita itu menggunakan spasi gitu ya. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman pas waktu mengekrit seperti ini, terus kemudian terjadi error seperti ini jangan panik duluan. Nah, karena React app ini kan disimpan di user, bukan di apa namanya, bukan di ini ya, apa namanya, bukan di program file segala macam itu, enggak, dia ke user. Aku nggak tahu kenapa alasannya ke dia masukin ke user. Nah, jadi ketika nanti apa namanya mau nge-create React app ini untuk mengakses ke sini, itu tuh dia harus masuk ke dalam eh, folder user, terus kemudian nama kita. Itu kalau kalau di folder nama kita itu ada spasinya, dia bakal error seperti ini teman-teman. Nah, saran saya jangan panik. Kenapa? Ada solusinya. Tenang, di sini semua ada solusinya. Oke, jadi teman-teman bagaimana? Nah, solusinya seperti ini. Ini sama aja nih, pakai Yarn juga, cuman beda version aja. Nah, saya bakal copyin di bawah. Ini kita kasih ke tip kedua di sini, nama usernya yang spasi gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan kutip, terus nama usernya tadi itu kita kasih ketip, lalu kita tulis seperti biasa menggunakan spasi, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini ini adalah yang kita ya nih, yang tak kasih pagar ini adalah nama ini aja deh, nama project gitu. Nah, kita tak kopiin ya, tak kopiin ke dalam sini. Oh, Kak, teman saya mau belum di ACC. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, ya. Dapat ini ya. Ups. Uh, nih, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan sebuah error seperti ini, itu karena nama usernya itu menggunakan spasi. Kalau nama usernya tidak menggunakan spasi, ini pasti lancar-lancar aja nih sampai wah, serius gitu. Saran, nah ini kan saya pakai spasi nih, dua lagi. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita kasih kutip, lalu kita ini kutip nama kita tadi, kita tutup lagi menggunakan kutip, langsung ini app data lokal dian bin create React app. Habis itu di sini nama projectnya apa? Dirubah. Ini dirubah sesuai nama projectnya teman-teman. Mau belajar ya, maupun itu my app segala macam boleh apapun. Kalau ada 3 huruf gimana bang? Berarti gini, nama project gitu. Simple. Oke. Setelah itu bagaimana setelah itu? Setelah itu ya kita ini kita execution ya. Moment of truth. Moment of truthnya seperti ini. Oke, kita tadi apa dah? Belajar gitu ya. Oke, this name is copy. Oke. Nah, ini ya. Tuh. Oke, kita enter. Sorry, 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 ada yang error nih. Ada yang tar paste create real app. Kan? Ini ada yang ini nih, ada yang stuck, ada yang kurang, ada stucknya nih. Apa ya? Front end. Oh, nggak pakai enter kayaknya. Ada enternya tadi tuh. Clear. Paste. Loh, kok masih gitu ya? Ini ada sebuah ini nih.
ada yang kurang. Ini nutupnya gimana nutupnya? Kalau kita recreate app, berarti kita belajar React. Atau kita coba pakai CMD aja dulu ya. Coba kita pakai CMD. Jangan ke sini. Ke sorry. Caranya mindahnya gimana? Tinggal titik dua. Ini terus CD belajar React. Kalau nggak salah tadi gitu ya. React. Sorry. Belajar React 2021. Oh, 2021. Terus kemudian ini ada yang masuk nih kayak. Ada suara. Kelihatan kapan? Nggak tahu. Oke, kita giniin. Nah, kita enter. Nah, harusnya bisa. Tuh, menggunakan ini. Menggunakan CMD. Oh, berarti kalau versi untuk apa namanya? Untuk Linux-nya lain kali ya. Nggak apa-apa lah ya. Apalin aja. Oke, stay tune ya. Ini teman-teman kalau pengen langsung praktek nggak apa-apa, ini buka laptop aja. Mumpung ini belum terlalu panjang, kita masih ke Krit ya. Ini kan gampang nih, tinggal download install ini tinggal pasti ini nih. Lihat nih yang tadi nih, tinggal pasti doang. Habis itu ini kita nge-create. Nah, sekarang ini kita di sini. Create React.js ini. Gimana tadi? Nah, ini lagi proses buat project React. Kita tunggu aja ya sampai selesai. Nah, aku sukanya itu di apa namanya? Di Yarn itu tuh seperti ini ya, teman-teman. Logiknya itu kalau kita sudah mendownload sebuah dependensi sebelumnya, dia menyimpan. Dia ada ya, storage-nya gitu. Nah, kita membuat buah project baru lagi. Itu dia tinggal itu doang. Tinggal ngambil dari sisa-sisa yang kemarin download gitu. Jadi hemat, kalau menurut aku hemat paket kuota dan segala macamnya. Menurut aku di situ sih kemenangannya si Yan. Karena aku analisis juga ketika kita Yan install apa gitu yang kita udah pernah install, itu ketika kita cek di internet itu enggak nggak naik signifikan gitu, enggak. Jadi dia ngambil dari ini, kecuali kalau versi dependensinya itu tidak baru, contoh versinya 1.0.0 gitu. Nah, yang kita punya di lokal berapa? 1.0.0. Ya udah, berarti dia tinggal ngambil dari situ aja. Oh, sekarang ini 1.0.0. Ya udah, aku punya loh. Tinggal di copy aja. Gitu. Oke. Menunggu dulu. Ya, React. Yes. Oh, ini kita belajarnya front end aja ya. Bagi yang baru masuk, ini belajarnya front end aja. Nanti kok nggak ada back endnya gitu. Nah, itu nanti suatu saat kita akan belajar sampai back end ya. Intinya kita front end dulu. Front end dulu, kita bagusin dulu dasarnya gitu kan. Nanti baru kita bisa bermain di sini full. Mungkin maybe something kita bakal ada tutorial buat membuat chat app atau bagaimana gitu kan, untuk mencoba hal baru tentang Node.js gitu kan, untuk menambah rasa cinta rasa cintaku Node.js-nya itu. Oke, ini kita close aja ya karena kita udah sampai ini. Oke, ini nanti kita bakal jadi dokumentasinya, kita jangan keluar dulu, kita masih di sini. Nah, teman-teman, nanti ada yang nanya, terus apa sih, kan aku lebih suka menggunakan native web ya, kayak HTML, CSS, JS gitu. Kenapa harus beralih ke React.js? Apa alasannya? Gitu kan. Teman-teman pasti punya berpikir seperti itu kan, untuk mengalihkan
ke dunia baru, dunia lama ke dunia baru itu kan kita harus berpikir apa sih yang baik yang di baru ini, apa sih yang bagus gitu. Apa sih yang lebih bagus gitu kan. Jawabannya seperti ini. Nih, kalian lihat yang dilihat tuh jangan kursornya tapi yang di sini. Kalian perhatiin di sini. Perhatiin betul-betul. Saya pindah-pindah ya. Tuh, tuh. Kenapa dia tidak loading? Tanda besar, tanda tanya besar. Kenapa dia tidak loading? Padahal kalau ini kan sebuah halaman baru ya. Tuh, kenapa tidak loading? Karena eh, React.js itu tuh support menggunakan SSR teman-teman. Yaitu sebenarnya ketika kita nge-refresh ini atau kita mengakses ini baru, sebenarnya itu semua halaman itu sudah terdownload. Tapi yang versi kerangkanya doang. Nah, datanya gimana? Nah, nanti ketika kita baru ngakses, nah ini baru request. Dan requestnya itu cuma teksnya doang. Kayak berkata isinya tutorial intro to React. Ya udah, itu doang. Minta ke backend, cuma mau minta ini doang gitu. Ya udah, dibalikin. Oh, iya nih, hasilnya nih. Nah, terus di render. Jadi tugasnya si React itu cuma ngerender apa yang dikasih oleh backend. Terlebihnya kayak halaman segala macam, kita pengen membuat pop up segala macam, itu adalah bagiannya front end yang menghandle. Tuh, jadi kita merubah-rubah sampai ini kelihatan banget ini URL-nya berubah-ubah, tapi tidak ada loading. Padahal ini online loh teman-teman. Ini online. Tuh, kita nggak klik sini, klik sini, klik situ. Tuh, kita pindah ke sini. Loh, berubah ini beda halaman ini. Tuh, kok ini beda halaman? Lihat di sininya. Tuh, get started. Tuh, apa sih? Add to website. Ini create. Nah, kenapa secepat itu? Karena React.js itu tipenya yaitu merender sebuah HTML, tapi kerangkanya itu sudah ada semua. Ketika kita ngakses itu, semua kerangka itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengolah atau merender si JavaScript-nya. Itu teman-teman. Oke. Oh, ini udah selesai. Oke, nah sukses. Jadi ini create belajar React App ini adalah nama project kita. Di mana tempatnya? Oh, di sini gitu kan. Jadi ada 4 pilihan: start, build, test, reject. Ini jarang dipakai teman-teman, dua ini. Yang kita pakai itu cuma dua ini. Oke. Start itu adalah untuk men-start developing server. Jadi kita untuk membuat project itu kita menggunakan ini. Perintah ini. Bukan membuat. eh, membuka project kita atau men-start lah. Jadi kayak nggak semudah kayak kita membuat indeks HTML terus kita buka di browser langsung muncul, nggak seperti itu. React.js itu harus di start. React.js, Node.js, pokoknya dari produk dari Node.js itu harus di start dulu untuk development ini ya, development kita ngoding. Dan nanti kalau udah jadi gimana bang? Jadi nanti semua file JavaScript-nya diupload ke hosting gitu? Hah, salah, tidak. Jadi kalau kita udah selesai semua, ngerjainnya udah selesai sampai berkata, oh ini kayaknya udah selesai deh webnya. Nah nanti kita buat yang build. Jadi kita membundle semua app ke dalam static file untuk production. Production itu apa? Ya kita bakal upload ke hosting. Berupa apa sih? Berupa satu file HTML dan beberapa file static. File static itu kita dapatkan dari mana? Dari kita ngoding ini. Dan itu semuanya itu di encode by formatnya React.js. Orang lain nggak bisa nge-edit itu kecuali yang jago JavaScript beneran, yang udah advance itu bisa ngedit itu. Aku aja ngelihat static filenya aja udah mulai apa ini nih, udah dia minify atau kan yang versi yang bagusnya itu yang Prettier sama yang versi minify. Minify itu yang cuma 2 baris tapi dia tuh panjangnya ke kanan. Wah itu codingnya tuh ke kanan terus, di scrollnya tuh scroll kanan, horizontal. Nah itu ini mengerikan sekali ini. Oke, katanya wah happy hacking. Nah, ini anak security yang bilangnya wah ini ngehack kita nih. Enggak,
Jadi kalau orang luar bilang kita tuh untuk mendevelop atau apapun tuh merencanakan atau gimana gitu atau mau nge-create sebuah sesuatu itu hacks gitu ya. Hack itu kan cara ya. Oke. Nah, sampai sini kita buka pertanyaan dulu deh biar nggak ini biar ada interaksi. Ada yang mau tanya dulu? Tiga pertanyaan ya. Oke. Oh ini kita buka melalui ini ya CMD. Tiga pertanyaan untuk teman-teman 23 orang. Ada yang mau nanya? Sebelum kita masuk ke dalam codingannya. Ya, ada yang mau nanya? Ya teman-teman? Atau nggak Lanjut ada Pak, yang boleh Pak lanjut. lanjut? Ya, Bentar ada yang ini. nanya Pak. Ada yang mau nanya? Oke, berarti nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke dalam percodingan. Wes, codingan. Jadi kita oke, yang baru masuk, selamat bergabung. Ya, berarti kita yang versi create-nya ini udah selesai ya. Ini kita apa? Implementasi bersih berdasarkan React.js. Oke, berarti kita buka gini aja ya. Bootstrap. eh, Habis itu get start. Habis itu kita bagian nih, starter template. Kita pakai ini ya. Kita contohnya dari sini. Oke, kita buatnya seperti ini aja dulu. Tadi gimana? Ini. Kita masuk ke dalam CD. Ini folder project kita. Belajar. React. Nah, kita udah masuk nih. Udah masuk. Habis itu kita yarn start. npm start juga boleh. Tapi aku boleh apa aja. Yarn start. Start boleh. Kalau saya lebih banyaknya di yarn. Karena cuma yarn gitu. Soalnya kalau npm itu kadang kita membutuhkan npx. Nah, kapan kita menggunakan npx, kapan kita menggunakan npm, nah itu kita sulit membedakan bagi yang baru. Makanya saya saranin ke yarn, karena cuma cukup yarn aja. Oke lagi start developing test. Oke, kita nggak pakai situ, kita pakai di sini aja. Ini apa nih? Oh, purpose ya, nanti dulu deh. Ini project saya ini. Oke, nah ini udah ya. Jadi si belajar React-nya itu menyiapkan eh ini localhost dengan standar portnya 3000. Untuk React kita nge-start itu standar portnya 3000. Kita copy apa sih di sini. Nah ini dia, selamat Anda sudah meng-start React app. Nah ini baru nge-create awal doang ya, dia ngasih halaman seperti ini. Oke, kita pengen implementasinya ke Bootstrap, bagaimana itu caranya gitu kan. Caranya seperti ini. Apa namanya, kita ini npm js. Nah, saya ajarin npm js Bootstrap. Tuh, kita klik paling atas. Nah ini, teman-teman kalau udah menggunakan React.js itu semua dependensi larinya ke npm js. Jadi teman-teman tinggal cari aja mau teman-teman pakai apa, pakai Bootstrap, pakai apa segala macam ada di sini. Cara installnya bagaimana? Nah di sini paling ujung ini udah ada. Ini menggunakan npm ya. Berarti kalau npm itu i atau install Bootstrap. Nah gitu.
Ini cara install Bootstrap-nya. Terus kemudian eh, coba kita install dulu ya Bootstrap. Karena kita menggunakan Yarn, berarti bukan install bahasanya. Bahasanya itu adalah ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu ini teman-teman bisa bukanya dari sini. Terus kita file, terus kemudian open folder seperti itu bisa. Tapi kalau pengen lebih enak lagi, oke ini cara matiinnya tinggal CTRL-C. Ini bisa diakses lagi nih teman-teman. Kalau kita matiin, dia nggak bisa ngakses. Kita refresh hilang karena kita matiin. Nah kita pengen buka di sini kita pengen buka Visual Studio Code menggunakan apa perintah gitu ya. Kode titik. Tuh, ini cara membuka Visual Studio Code dari terminal. Tapi dengan catatan arahnya harus benar, arah foldernya. Gitu ya. Oke, CODE atau kode titik. Kita enter, bakal membuka Visual Studio Code yang arahnya itu sudah diarahkan ke belajar React. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita start lagi ya. Nah, nanti kita harus kalau pengen install kita nyiapin aja di sini kali ya. Oke, terminal. Tuh, kalau kita udah ngarahin ke ini folder, di sini udah langsung otomatis kalau kita membuat terminal baru. Itu sangat memudahkan kita sih untuk Visual Studio Code. Oke, nah ini udah kita refresh lagi. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita pengen belajar mengimplementasikan Bootstrap ke dalam React.js. Itu gimana caranya? Kita install dulu kalau menggunakan npm npm i Bootstrap. Gitu kan? Kok di sini? Di sini. Mi Bootstrap. Nah, cuman karena kita menggunakan Yarn dan install tapi add boot ya enter dia menginstal dependensi Bootstrap itu tuh dia lagi install. Nanti gimana caranya biar kita tahu kita lagi install sudah terinstall apa enggak? Kita buka package JSON. Ini adalah ini jangan sampai dihapus. Ini adalah apa nyawanya lah ini. Nyawanya si React.js itu ada di sini. Package JSON ini. Nah, ini menyimpan banyak informasi di mana namanya, nama project kita apa, versi project kita ini versi berapa. Kalau kita nanti ngupgrade tinggal merubah ini doang. Nah, nanti di situ sampai ke scriptnya nih cara mengeksekusi scriptnya bagaimana tuh. Nanti kalau udah selesai, dia masuk ke dalam dependensi, teman-teman. Nih, Bootstrap. Oh, berarti kalau di sini ada tulisan Bootstrap, berarti kita lagi install kan? Tadinya belum ada nih, tadinya belum ada. Pas kita install, dia otomatis nambahin di sini. Berarti kalau ini ada, otomatis teman-teman sudah menambahkan Bootstrap ke dalam React.js gitu. Oke, ini untuk nambahnya. Terus cara buatnya gimana gitu? Ya, kita ini lihat eh coba gini ya. React.js Bootstrap. Ada nggak ini ya? Ini nih, React Bootstrap ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat ke sini kalau mau ke Bootstrap-nya ya. Copy paste ke ini ya. Tuh. Eh,
eh ya. Nah, kalau teman-teman pengen nginstal Bootstrap yang versi baru, dia harus menggunakan ini, menggunakan add, terus kemudian versinya berapa gitu. Kalau kita menggunakan Bootstrap seperti ini aja, tadi kan kita nginstal cuma Bootstrap nih, seperti inilah. Kalau nggak ada admin, kita semua yang handle tuh harus nge-admin satu-satu. Nah, kalau kita tidak ngapa-ngapain, apa namanya, menggunakan add itu, dia langsung ngambil ke versi terbaru. Berarti sekarang kita nginstal menggunakan Bootstrap versi 5. Tuh, keren kan? Langsung cari yang paling terbaru. Oke. eh Let's get start. Kita ke layout maybe something. Nah, caranya bagaimana? Eh, Udah teman-teman. Tinggal gini doang. Tuh, dia ini ya teman-teman. Ingat kalau di React.js itu kita pengen membuat sebuah apapun itu, kalau untuk masuk ke dalam JSX ya. Jadi sebenarnya ini kan format HTML tapi dimasukin ke dalam JavaScript. Nah, itu nama, sebenarnya itu nama filenya itu JSX. Cuman untuk sekarang JavaScript aja boleh, nggak apa-apa. Itu peraturannya boleh, nggak apa-apa. Nah, ini nama, ini angka depannya itu tuh harus besar ya. Tapi kalau untuk JavaScript biasa itu kecil gitu. Nah, ini gimana sih cara ngambilnya? Seperti ini caranya. Ini kita perbaiki dulu di bagian script ini teman-teman. Nah, kita ada folder dulu ya. Kita mengenalkan folder dulu ya. Modul ini adalah ketika kita install, ini adalah modul-modul yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah app-nya ini. Jangan dihapus. Ini satu dengan ini dua, ini jangan dihapus karena ini adalah nyawanya. Kalau Anda sampai menghapus package JSON sampai not modul ini teman-teman langsung error nih. Ngesetar nggak bisa segala macam. Projectnya ya hilang gitu aja. Walaupun di sini, tapi gimana solusinya? Ya udah, kita harus menginit segala macam. Kita harus tahu dependensi apa aja yang kita install. Habis itu kita start apa namanya, yarn install. Yarn install berarti dia mencari semua dependensi yang terinstall di sini. Biasanya kalau project-project yang di share di GitHub itu tuh cuman dari public ini sampai ke bawah ini. Ini node modulnya ini nggak diikutin. Kenapa? Karena ketika ini udah ada listnya, list dependensinya, itu tinggal yarn install. Nanti si node modulnya ini bakal ngikutin apa aja yang dibutuhkan di dependensi. Itu teman-teman. Gimana? Ngerti nggak? Oke. Habis itu kita pengenalan dari atas ya. Ini tadi udah aman. Ini adalah nyawanya. Jangan sampai dihapus. Ini ada public. Nah, dari sekian banyak file yang akan kita buat, itu HTML cuman ada satu teman-teman. Cuman di sini. Cuman di public. Tuh. Dan di public itu pun isinya cuman sampai 44, 43 deh. 43 baris doang. Tuh. Easy peasy kan. Tuh, ini titelnya. Nanti kita bisa olah titelnya ini mudah menggunakan bahasa JavaScript nanti. Oh, ini awal-awal kita kosongin dulu boleh, atau kita bikin project kita lah ya, belajar React. Iya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman nge-save semua project React ini, yang React lah, nge-save gitu, kita save, itu bakal langsung otomatis berubah di sini teman-teman, tanpa harus nge-refresh seperti ini. Nggak penting nih, maksudnya nggak, bukannya nggak penting, maksudnya nggak perlu lagi. Oke, coba kita save ya. Ini kan masih nih, masih React App nih. Yuk, 3, 2, 1. Kita save. Adanya putihnya ini kan. Ini nggak usah di refresh. Ini belajar React udah otomatis berubah. Jadi
Jadi kalau kita ngetik, kita save langsung berubah. Nah, teman-teman kalau ingin lebih advance lagi terhadap percodingannya, itu menggunakan dual monitor lebih bagus karena yang kanan itu sebagai browsernya, yang kiri sebagai codingnya. Jadi kita tinggal coding save berubah, coding save berubah, nggak perlu di refresh. Itu termasuk keunggulan di React.js kita waktu mendeveloping coding. Ya, ya setelah itu, apalagi yang bisa dirubah di sini nggak ada. Kecuali nanti kita butuh kayak CSS itu yang link kemana gitu, link ke CSS gitu, linkin ke style CSS gitu. Nah itu harus ditambahin di sini. Itu aja sih. Untuk urusan ke HTML cuma gitu doang. Selebihnya dihandle oleh JavaScript. Gitu teman. Oke ya. Yang di HTML ini kita cuma ngerubah titelnya doang. Oke, nggak ada yang perlu dirubah. Maybe something like this. Ini dihapus juga nggak apa-apa. Tapi ya kita samain aja lah. Standar. Oke. Di sini ntar kalau Pavilion tinggal ya edit aja segala macam. Jangan lupa dimasukin ke manifest. Sebenarnya lupa pun juga nggak apa-apa sih. Cuman lebih bagusnya dimasukin ke sini. Kenapa? Tujuannya nanti biar apa ya? Ketika kita membuild itu tuh jelas tuh arah arah filenya kemana aja, walaupun nanti manifestnya tetap ke bawah gitu kan. Oke, oke kita lanjut ke source. Nah inilah the real of truth-nya ini. Inilah yang akan kalian hadapi di sini. Kenyataan kenyataan pahit hidupnya di sini. Oke, untuk standarnya untuk membuat sebuah ini kan baru nih. Ini, standarnya ada di sini. Jadi ada CSS. Ini sebenarnya paling bagusnya kita buat di sini adalah folder aset ya. Ini di dalamnya itu ada CSS, kemudian ada CSS flow. Oh, ya nggak apa-apa nih, biasanya jarang ya CS ini. Kenapa kita save di CS? Karena semua filenya juga CS nih. Biasanya nggak penting. Yang penting itu apa di sini? Aset itu biasanya image. Ya CS itu biasanya jarang, makanya kita hapus saja. Ya biasanya tuh CSS sama image. Nah, saya akan kasih tahu dulu ketika ini saya pindah ke sini tanpa sepengetahuan si React.js-nya. Itu kita seret semua file CSS masuk ke dalam CSS. Semua file CSS masuk ke dalam CSS. Jadi ada dua file ya. Oke. Lalu apa yang terjadi di halamannya? Error teman-teman. Enak di React.js itu enak. Jadi kayak kita salah ngoding pun dia ngasih tahu. Ini nggak ketemu loh yang namanya langsung di search itu langsung ada FJS, ini nggak ketemu loh. FJS-nya kemana ini gitu ya. Gitu kan. Ya nggak ketemu nih. Terus gimana cara nge-solvingnya ini? Cara nge-solvingnya berarti kita lihat yang nyangkut ke sini apa? App ya. Tuh lihat app. Berarti gini, kita titik garis miring masuk ke dalam aset. Garis miring lagi CSS. Garis miring lagi apa? App. Gitu ya. Dan oke, kita refresh coba. Tuh, yang app-nya udah selesai, tinggal yang index CSS. Tinggal yang indeknya doang nih, tinggal yang indeks CSS. Indeks CSS ini kemana ya gitu kan. Oke, kita cari yang nyangkut di indeks CSS di file JavaScript-nya loh ya. Coba kita yang di app nih nggak ada ya, indeks CSS nggak ada ya. Terus di sini ada nih indeks CSS nih, kita hapus saja. Titik garis miring, garis miring, aset garis miring, CSS, garis miring, indeks, kita manual CSS, kita manual ngetiknya. Save, sini refresh, balik lagi. Berarti tadi udah benar, sekarang ini udah benar berarti gitu ya. Nah sekarang
Kenapa di sini indeks CSS? Jadi gini teman-teman. Eh, Penjelasannya seperti ini. Jadi awal mula si JavaScript ini dibuka itu adalah yang dibaca pertama kali itu adalah indeks di dalam search ya. SRC ini di dalam SRC ini cari file yang nama index.js gitu, gitu ya. Apakah ini bisa diubah? Kalau di versi apa ini nggak bisa, kalau di React.js-nya nggak bisa. Cuman kalau yang di versi Node.js-nya backend, biasanya di sini dia ngasih keterangan file apa sih yang pertama kali dibuka gitu, gitu. Cuman kalau di React.js standar paling standar dan nggak bisa dirubah itu adalah, aku nggak tahu ya bisa dirubah nggak ya, tapi yang jelas standar defaultnya adalah index.js. Oke, yang paling pertama kali dibuka adalah si ini index.js. Nah di index.js ini dia mengimpor ini udah otomatis kalau kita membuat ini ya, React DOM-nya, ini CSS-nya gitu kan. Nah ini app ini adalah file ini. Nah dia ngarahinnya sebenarnya seperti ini nulisnya boleh atau ini juga boleh, bebas, sama aja. Nah, aku kurang paham soal report web vital ini buat apa ini. Ini if you want to start measuring, untuk mengukur performa ya, untuk mengukur performa aplikasimu itu eh, membuat log seperti ini. Oh, aku pernah nyoba ini. Jadi kita bisa menghitung pertama kali kita nge-request sampai muncul halamannya itu berapa second gitu loh. Berapa milisekund itu ada nih. Udah dikasih sama si React.js-nya. Tinggal ini kita copy, kita paste. Yang ini kita komentari gitu ya. Aku izin minum dulu ya bentar. Kalau ada yang nanyain silakan sampai sini. Aman? Aku mau absen dulu deh. Oke, oke, oke ya. Hmm, tapi kita untuk sekarang kita tidak menggunakan ini. Nanti dia bakal ngeganggu di konsolnya kita ya, di browser itu konsolnya. Pas kita ini ya, saya contohin ya, apa sih yang dimaksud? Nah, sini itu langsung ada ini teman-teman. Kita refresh ya. Nah nih, dia itu ngitung berapa second sih gitu. Eh, kita ngeklik juga ini sampai berapa second gitu. Nah, kita bisa sampai segitunya gitu. Oke, setelah itu kita ini ya, kita komentari aja dulu, kita belum sampai situ. Nah, jadi dia itu render ya teman. Ingat kata-kata saya yang pertama tadi, kita tuh hanya merender semua halaman. Oke, karena ini awal mula kita nge-create itu seperti ini versinya, berarti yang di render pertama kali itu adalah app.js. Nih, app ini dapatnya dari mana? Dari ini tuh. Belajar belajar React search, belajar React search app. Tuh, berarti search app ini berarti ya. File ini yang dibuka yang di render, sorry, yang di render di sini. Oke, berarti yang di indeksnya aman ya. Indeks aman. Itu di app ini apa? Ini yang ditampilkan halaman pertama kali waktu teman-teman itu mengakrit sebuah React app. Oh ya, oke siap. Aku nyanyi di apa nih?
edit nih. Sekarang adalah belajar React. Tunggu dulu. Belum ini ya. Nah, kalau gini biasanya dia itu untuk konektornya terhadap ini terganggu. Kita refresh saja. Nah, kalau sudah kita refresh, biasanya dia langsung connect. Coba. Tuh, udah connect. Tuh, update signal from WSD itu. Ini dia nggak tahu apa ya FSD, nggak tahu. Pokoknya dia itu selalu mengkoneksikan ke sini ketika ada yang baru dia langsung berubah. Gitu. Nah, oke. Okay. Nah, ini strukturnya hampir sama menggunakan HTML teman-teman. Tapi di bawah di dalam lingkup JavaScript. Itu filenya pun juga JavaScript. Oke, sekarang kita mulai ini ya, mengcoding ya. Yang perlu kita siapkan apa aja? Tadi yang pertama adalah Bootstrap. Kita sudah install Bootstrap ya. Yang add Bootstrap seperti ini hasilnya. Kita dapatkan versi yang 510. Nah, ketika udah seperti ini, kalau saran saya, kalau dalam pengerjaan React.js yang saya punya, yang seperti biasa, saya harus mempunyai komponen teman-teman. Kita bikin folder, teman komponen, boleh lah komponen boleh. Atau menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Karena kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Biar ada ikonnya. Karena kalau nama foldernya seperti ini, nanti ikonnya bakal berubah. Nah, di saya nggak ada foldernya nggak berubah, bang. Nah, itu mudah. Teman-teman tinggal cari di Ascension, terus kemudian icon. Nah, install yang mana? Serah. Kalau saya sih installnya yang mana ya? Terserah sih install yang mana. Tapi yang jelas paling banyak orang install itu yang ini. Material icon themes. Kalau sudah diinstal, nanti strukturnya ini bakal berubah kayak icon foldernya, icon. Contoh ini JavaScript seperti ini. Nanti HTML seperti apa? Seperti ini HTML. Oh, nanti CSS seperti apa? Oh, CSS seperti ini gitu. Jadi berubah ikonnya. Gitu ya. Oke. Bentar. Oke, terus kita ngapain lagi? Oh, kita masuk ke dalam Bootstrap ya. Kita masuk ke sini ya. Implementasi Bootstrap ke dalam React.js. Ini teman-teman. Jadi untuk awal pertama kali, kalau saya sih harusnya ini ya, membuat sebuah komponen. Terus kemudian kita buat di sini adalah form. Buat apa? Isinya itu di dalamnya ini adalah untuk membuat ini kayak ini ya apa namanya input gitu ya. Ingat ya, I-nya gede. Input JS gitu ya. Dan kita button kok folder sih file. Kita bikin lagi file button JS. Lalu kita new file lagi. Ada namanya gini. Kita butuh container. Sorry. Sini. Kita ngekliknya di sini ya. Jangan di sini ya. Di komponen nih. Komponen ke kanan. Folder. Container. Itu kita butuh apa lagi? Header. Ini folder dulu semua ya. Folder. Kemudian ada footer. Kenapa form ini isinya ada banyak bang? Kok kenapa di sini nanti bakal ada indeks doang ini? Di sini ada indeks. Yes. Ini indeks. Semuanya filenya index.js. Nah, loh, kok ini harus menggunakan folder? Kok form ini kok isinya malah jadi banyak gini kan? Jadi gini teman-teman. Jadi penjelasannya itu komponen ini adalah apa yang akan kita pakai
ini kalau untuk format kerja saya, kalau teman-teman bolehlah menggunakan versinya sendiri-sendiri. Tapi kalau format kerja saya itu harus menggunakan komponen. Di komponen ini saya punya apa sih? Saya punya kontainer loh. Saya punya footer, saya punya header. Jadi filenya itu dipisah-pisah. Footer sendiri, header sendiri gitu. Kontainer pun sendiri. Nanti form. Jadi bahkan saya ingin membuat sebuah button itu menggunakan file sendiri. Jadi suatu saat kalau kita pengen ngerubah button kita itu cukup merubah file buttonnya. Nanti semua button itu bakal berubah. Gitu ya. Oke. Ini kita agak rubah dikit ya. Namanya ini bukan button tapi kita bikin kita menggunakan bootstrap ya nanti. Sorry. Input sama bootstrap button. Oke. Kita bikin aja dulu kosong. Gak apa-apa. Habis itu kita masuk ke dalam sini yang sudah saya copy di sini. Ya, jadi seperti ya, build template. Jadi itu namanya view engine. Tapi sebenarnya bukan view engine sih. Kita itu membuat view engine sendiri gitu lah. Paham nggak maksudnya? Gimana ya? Jadi kita tuh membuat, nah kalau kalau nah, bahasanya di Node.js itu namanya middleware. Jadi kita sedang membuat middleware sendiri. Jadi teman-teman nanti ngerjain React.js itu tidak menggunakan middleware kayak seperti yang saya buat ini, boleh pakai versinya sendiri yang langsung kopas gitu aja nggak apa-apa. Nah kalau menggunakan versi saya gimana? Ini lebih praktis lagi. Walaupun awalnya doang yang susah, kita harus nge-create, tapi jangka panjangnya ini bakal jadi mudah. Gitu. Bebas teman-teman mau pakai yang mana aja boleh. Oke. Godaan mata perih banget Pak. Sambil ngopi Pak biar nggak ngantuk. Saya faktanya saya ini nggak suka ngopi. Jadi kalau ada yang ngajakin ngopi saya mending beliin teh aja deh. Oke. Oke, kita lanjut ya next ya. Di sini ya kita tadi udah nginstal Bootstrap. Habis itu kita hapus dulu ini semuanya nih. Jangan udah hapus aja dulu. Nanti aku jelasin. Teng, warnanya langsung merah teman-teman. Kenapa ini? Kok merah gitu kan? Berarti kan error. Kita save. Apa yang terjadi? Tuh, pilot compile. Isinya kosong, nggak ada apa-apanya. Error lah gitu. Terus gimana caranya biar nggak error ini? Di React.js itu ada yang namanya React Stretch Mode. Sebenarnya cara nulisnya seperti ini teman. Sebenarnya cara nulisnya seperti ini. Cuman ini kan ribet. Ada cara yang versi easy-nya. Yaitu seperti gimana? Kita tinggal bikin kurung tutup kurung. Tinggal kita balas lagi tutup. Karena apa nggak ada isinya? Nggak ada isinya. Kita save. Nggak ada isinya. Gitu ya. Oke, habis itu teman-teman nih, saya mau nunjukin sesuatu juga. Kita Ctrl A ya, kita hapus dulu. Biasanya kalau saya itu membuat sebuah project React itu tuh sebenarnya React itu tuh ada dua format apa namanya? Dua format ini tulisan. Yang pertama itu komponen, yang kedua itu adalah hooks gitu ya. Ya. Kalau komponen ini nih bentuknya seperti kelas. Jadi kelas memang bukan seperti tapi memang kelas. Yang ini adalah function. Ya, langsung kita implementasikan ya. Coba kita bikin komponen dulu. Kalau kita bikin komponen seperti ini, RCC, enter, jadi dia kelas komponen. Terus teman-teman, loh kok saya nggak bisa RCC gitu kan? Nah kalau teman-teman masih di awal kali pertama kali menyobain React di laptop atau di perangkat, itu harus kita setarain dulu si
Visual Studio Code ini harus support menggunakan apa namanya eh React gitu loh. Ya sebenarnya kayak kitanya udah support sih. Yang saya maksud support itu adalah kerangka kerjanya kita tuh support gitu loh. Gimana caranya? Berarti gini, React JS kita cari di extension React JS. Terus kita cari yang ini React JS extension pack. Nah, kita install ini nanti kita dapat dapat banyak. Ada React JS code snippet, tadi itu namanya snippet ya. Terus ini ada pet interest band, nanti HTML snippet. Kita dapat semua ini, dapat SAS, nanti ada code spelling check, dapat bubble JavaScript, segala macam prettier. Ini penting nih prettier karena nanti kita dapat memformat kode itu, memperbaiki kode tanpa harus ngetap-ngetap gitu, ngapus-ngapus tuh color highlight. Jadi nanti si color kalau kita bikin apa pagar FF gitu langsung jadi putih gitu. Nah, dan segala macamnya ini ada banyak. Oke, kita tinggal install aja. Kalau berhubung ini aku udah install, nanti di sini udah kayak ini. Jadi cari aja teman-teman di extension. Nanti ketika cari React.js, cari React.js extension pack. Nanti bakal ada 16 pack yang harus diinstal. Jadi teman-teman nggak harus install satu-satu. Cukup install sekali ini aja dapat banyak semua ini. Gitu ya. Oke, oke kita lanjut di sini. Ini kita tinggal bahas apa? Ini komponen. Komponen ini bentuknya seperti kelas. Memang kelas sih, bukan seperti memang kelas. Itu jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman udah nginstal React.js extension pack tadi, kita ketik RCC, nah itu muncul kan, itu otomatis menggunakan komponen, gitu ya. Ini, 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 components, gitu ya. Oh dia nggak respon, kita refresh. Nah ini komponen, gitu ya. Lalu kemudian aku biasanya kalau udah bikin RCC ini div-nya tak hilangin ini. Jadi kita nanti kalau bikin CSS yang mengundang div takutnya berubah. Ambil itu aja bang. Isi folder yang ada di kontainer itu apa aja sih bang? Oh, ini kontainer index, footer index, header index. Yang di form ini baru bootstrap button, bootstrap input, itu, gitu ya. Oke, oke, lanjut ya. Oke, keren. Nah itu aku mau jelasin lagi yang ini versi hooknya. Jadi kan ada dua format ini penulisan React.js. Ada mulai komponen seperti ini ya. Itu kalau kita menggunakan extension pack tadi, kita snippetnya RCC. Yang kedua ini dia bentuknya function, snippetnya itu RS, rumah sakit gitu aja. RS. Nah, seperti ini formatnya. Ya, seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh. Nah, function gitu kan, untuk kurung. Ini kita ini dulu. Nah, seperti ini boleh. Kita div-nya kita hilangin semua. Ini hooks versi apa namanya? Versi arrow function. Nulis function itu gimana sih? Teman. Habis itu yang ini versi function biasa. Function
biasa gitu ya. Spelling kayak gini agak lumayan tricky banget ya. Jadi kita save, coba yang versi function biasa apakah bisa. Nah ini versi function biasa, oke, bisa berarti. Terus kemudian kita pengen nyoba yang ini, yang versi arrow function. Apa namanya arrow function? Karena ini ada panahnya gitu. Jadi ini sama-sama function teman-teman. Cuman bedanya ini namanya arrow function, yang ini function biasa. Sama-sama function. Bedanya arrow function gitu. Kita save. Nah, ini versi arrow function. Tuh sama aja, bisa di render. Oke teman-teman. Untuk formatnya aman ya. Mau tanyain format? Nah teman-teman, untuk format ada yang mau tanyain? Aku sambil minum dulu. Ini kok pada diem gimana ini? Nggak ada ini ya, nggak ada interaksinya. Kemungkinan bisa dilanjut, Pak. Oh gitu. Saya mau nanya dong, yang teman-teman nih ada yang nyoba juga nggak? Atau cuma lihat aja ini? Ada yang nyoba? Saya nyoba bang. Oh iya nyoba, Iya. nyoba sampai dari startnya segala macam. Iya setel nih dari awal. Oke, Oke, keren. Ya, apa namanya hasilnya? Uh, Oke, terus kemudian apa lagi ya? Oh kita langsung kita dari tadi bahasnya implementasi Bootstrap, tapi ya kita pakai structure dulu ya. Kalau kita nggak pakai structure, nggak paham struktur juga. Semua kita belajar React. Oke, saya sih sering lebih prefer menggunakan komponen teman-teman, RCC ya. Kenapa alasannya? Alasannya itu panjang banget. Nanti mungkin suatu saat kita bisa membahas kenapa alasannya. Saya lebih prefer menggunakan komponen daripada hooks. Lebih ke render loopingnya sih kalau menurut aku. Nah itu render loopingnya apa lagi itu nantilah. Teman-teman belajar aja dulu. Yang penting bisa dulu. React. Oke. Let's get codes. Kita lihat ke ini. Starternya bagaimana. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita bikin React Bootstrap. Itu. Ini apa nih, browser global example. Bentar, ini dia kok malah minta ini ya, React production. Dia malah ke unpack ya. No, kita nggak ke situ. Coba ya, aku pengen nyoba dulu. Gini. Nah, ini kita ini tes gitu. Nah, from Bootstrap. Ini, oh ya, kita salah definisi. Tidak ada yang namanya React Bootstrap. Oke, di sini dia minta apa itu? Gini, kita lihat daripada error, kita npm ts bootstrap. Sini dia gimana cara starter awalnya. Lihat aja dari sini ya. Oh, dia katanya kalau pengen lihat itu ke sini aja katanya. Get bootstrap. Nah, ini dia. Get bootstrap. Kalau
kita menggunakan gimana? Bootstrap di sini agak ini ya. Oh ini agak tricky di sini. Tuh yang add bootstrap, oke, nice. Composer segala macem, oke, not problem. Oh berarti sering aku pakai itu React React Bootstrap toh. Oke kita ini bro, kita ganti katanya dependensinya. Nah kita kan tadi baru belajar install doang. Nah gimana caranya belajar menguninstall dependensi? Oh bisa. React apa namanya? React itu bisa di uninstall juga dependensinya. Cuman bahaya teman-teman kalau teman-teman masih halamannya masih nyangkut ke dalam dependensi, mending saran saya jangan dihapus dulu. Hapus dulu apa yang kita sangkut-sangkutin itu baru di uninstall. Takutnya apa? Program Anda error gitu aja. Itu pesan dari saya ya. Oke kita uninstall yang Bootstrap ini teman-teman. Ini gimana? Ya, kalau tadi kan nambah add ya. Mau Oke, kita ini baru penghapusan tuh, hilang kan? Otomatis. Ini belum selesai menghapusnya. Siapa itu yang ngamuk tuh? Oke, kita itu menggunakan ini ya. Sekarang React. Oke, no problem. Oke, hilang, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, yang penting udah hilang di sini ya. Sekarang kita pengen install yang React minus boot. Nah gitu ya. Jadi kan tadi kita bootstrap doang. Sekarang kita React bootstrap. Gitu ya teman-teman. Enter. Kita lihat yang terjadi apa di sini. Ada dapat tambahan. Bentar. Ini lagi penginstalan. Dan ingat penginstalan ini harus online ya teman-teman. Yang untuk awal. Kenapa itu? Oh, teman-teman kalau ketemu error seperti ini, biasanya dia itu operation not permit. Kenapa not permit? Karena lagi di ini, lagi di start ada, kalau enggak minimal ada error. Caranya ini kita dulu yang di React Star-nya nih, kita install lagi. Nah, batuk. Tapi bukan corona lah ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti di sini kita hapus aja ini. Hapus. Oke, kita hapus juga. Nah, berhasil kan? Done. Udah berhasil menginstal. Ada tulisan done di bawahnya. Ya, ada penginstalannya sampai berapa detik gitu kan. Ini setelah seperti ini kita start lagi. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Gimana Riano, aman? Aman bang, Aman. aman. Sampai sini masih ngikutin? Masih lihat saja sambil catat, nanti selesai baru belajar sendiri. Oh gitu. Ya.
Kalau sambil praktek setengah mati nanti lupa sebagian. Jadi sambil ini catat di ini. Siap. Oke, tuh tadi kan belum ada, ini sekarang ada ya. Oke, kalau udah seperti ini kita close aja ini. Ini sudah start ya, seperti ini sudah start. Cuman dibilang warning di dalam index.js-nya itu ada sesuatu yang tidak dipakai gitu loh. Tuh, kalau kuning seperti ini berarti tidak dipakai. Itu sarannya bagaimana gitu sarannya? Sarannya itu bisa kita kemarin kita save itu tahu nih, aku nggak mau dikomentarin deh, ya udah pakai ini aja sebentar. Save, ini copy, ini kita blok, kita klik kanan ya, di blok, terus klik kanan tuh copy, habis itu kita enter di sini, kita paste. Nah, dia itu mendisable next line sih, line selanjutnya itu kita disable gitu. Save, hijau tetap, kita tidak kenapa nanti seperti ini. Jadi gunanya buat apa? Nah, nanti kalau kita pengen ngidupin ini, kita nggak perlu komen si ini. Loh, kita cukup mainan di sini aja, switch di sini doang. Oke, jadi tahu ya cara gunain ini disable next ininya gimana. Oke, next setelah itu kita arahnya ke ini ya, karena kita menggunakan ini dependensi React ya, React Bootstrap gitu kan. Jadi kita ke sini. Ini sudah saya copy ke teman-teman di sini. Mana tadi ya? Ini. Coba kita copy lagi ya. Oke. Setelah itu kita copy ini. Yang ini ya, yang ada gurunya. Kenapa tidak menggunakan ini? Oh, ini bisa. Yang atas dulu. Biar teman-teman paham dulu ya konsep. Langsung dihajar, takutnya yang baru-baru ini malah. Nah, teman-teman kalau ingin nambah ini, kita copy aja yang ini, kita copy. Tutup aja. Di sini kita buat testing gitu ya. Nah, ping. Itu di sini apakah jalan? Oh, jalan dong. Oh, ping. Tapi kenapa tidak berubah, Bang? Ya, tidak berubah karena kita tidak ngopi ini. Jadi sebenarnya ada cara lain, yaitu kita menggunakan ini bootstrap ya. Coba kita bootstrapnya tadi following the exclude add file. Coba kita ini deh, coba kita import bootstrap. Oh, CSS nggak muncul ya? Ada nggak? Oh, dia nggak nano CSS boy. Ada di sini, ada nggak? This lihat. Oh, no. Oh gitu, aku tahu. Ada dua pilihan. Pertama, kita tuh menggunakan online CDN. Jadi kita harus online gitu kan untuk ngambil ininya. Tapi ada versi offline-nya, yaitu menggunakan Bootstrap yang kita uninstall tadi. Konyol. Kita install lagi biar add. Nanti kita cuma mau ngambil yang CSS-nya doang. Berarti kita nyimpennya di sini.
Ya perlu kita tahu ini di sini kita tidak perlu menggunakan CSS. Oh ini kita perlu ya nanti kalau kita pengen sesuatu. Nanti yang di bagian ini yang app-nya kita hapus ya karena tidak digunakan. App.css. Oke, kita hapus. Nah terus karena ini Bootstrap-nya kita udah rubah, install, kita versi 5 ya. Jadi kita import Bootstrap garis miring. Loh, garis miring, garis miring, SS, garis miring, yang minify. Ayo, keluar, lo nggak keluar. Nah, kalau enggak, ini aja. Nih, CSS, ini kita copy aja. Nih, ini. Jadi, teman-teman sudah terinstall Bootstrap CSS-nya versi minify. Ya, kita save. Ubah. Wah, berubah teman-teman. Ini adalah button ininya, tapi kok masih kayak seperti ini buttonnya gitu kan. Jadi ternyata Python aja ada banyak sekali teman-teman di sini. Oke, yang penting kita bisa dulu ya, bisa dulu. Ini ada yang nyangkut nih di CSS-nya. Ini coach. No. Oke, ini kita nggak pakai ini deh. Oke, itu udah lebih enaknya, lebih prepare-nya kita giniin aja deh. Div titik text minus center. Tes dulu ya buttonnya ya. Tuh, ini ya, ini button ini ya, Bootstrap. Berarti ini udah bisa. Jadi kita ada seperti ini juga, caranya juga ada, boleh, tapi kita kan harus downloadnya ini ya. Kalau kita versi yang seperti ini, apakah ini download? Enggak, ini dari lokal. Ini nanti bakal jadi static. Jadi nanti bakal ikut ketika di build bakal ikut. Jadi nggak perlu request ke CDN. Oke. Habis itu kemana lagi kita? Kita coba ke layout coba. Yuk kita cobain container row sama ini gitu. Row satu-satu. Kita pengen nge-row kan biasanya kalau Bootstrap itu tuh lebih identiknya ke row call berapa gitu ya. Nah kita bikin container sama row dulu. Oke. Ini kita komentarin dulu ya. Nah, komentarnya pun juga unik di React.js itu. Jadi kan biasanya kalau di ini kan memang ada nih. Oke, nah ini komentar. Nah, komentar versi di dalam JSX-nya ini, di dalam HTML-nya ini, HTML di dalam, jadi ngomongnya gimana ya? Ini JavaScript. Di dalamnya ada HTML. Nah, di dalamnya ini bisa dibuat apa namanya? Komentar gitu loh. Nah, komentarnya seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke, terus kita buat apa tadi? Ketik aja di sini. Container. Nah, ini merah, kita masukin ke sini. Oh, sorry, salah. Saya salah jelasin ya. Ini kan si single ini ya, single import ya. Jadi kita bikin multi export destruction. Jadi multi import destruction ini seperti ini. Nah, ini kan single. Nah, ini yang multi import destruction. Jadi kita bisa ngedestruksi. Ini kan kita harus ngopi lagi import kontainer, garis miring kontainer. Kan ribet tuh. Nah, ada lagi yang cara yang lebih ideal. Itu nih si impornya ini.
dari sini gitu. Oke, ini kita hapus, ganti distraction. Nah, kalau seperti ini tinggal bikin container. Nggak muncul ya? Oh, ini container. Nah tuh container muncul kan. Kasih kontainer ini kita bikin seperti ini. Dan biasanya bootstrap tersimpan di folder mana, Bang? Nah, kalau kita menggunakan React.js dengan dependensi ini ya, bootstrap dan React Bootstrap, itu nggak perlu lagi nyimpen-nyimpen, nggak perlu nyimpen-nyimpen lagi. Kita tinggal import. Import, ini nama dependensinya, foldernya ini. Udah, kelar. Udah, nah, yang ini stylenya kita. Nah, style. Tuh. Nah, ini baru ngambilnya dari mana? Dari aset CSS index. Gitu. Gitu, oke. Wah, ya speakernya di mute dong. Oh, ya. Oke, next ya. Kita buat kontainer. Terus kemudian tadi apa? Mintanya apa? Row ya. Kita inget ya, tulisannya harus gede. Row. Nah, nunggu muncul dulu. Ah, ini. Ting. Kalau kurang yakin ini benar apa enggak, ini disorot aja. Tulisan row-nya disorot. Nanti akan muncul namanya kelas-kelas gini. Import. Ah, kalau warnanya hijau seperti ini berarti benar. Tapi contoh kalau kita salah nih. Nah, salah. Nggak mungkin kan ada salah kan. Kalau kita impor, ini dia bilang itu. Ini tidak ada ya. Tidak, dia nggak ada apa-apa. Cuman gini doang, import salah. Tapi kalau Anda importnya benar, tuh seperti ini. Tuh ada hasilnya. Hijau gitu. Gitu ya. Buka, row, tutup. Nah, kemudian ada lagi di sini call ya. Call. Nah, ini besar, call. Nah, ambil ini ke sini. Sinyal. Kita refresh. Tuh. Ini kalau kita lihat dari segi elemennya, ya, segi elemennya, ini masuk ke dalam root ya teman-teman. Jadi apapun itu, React.js itu bakal ngerender di dalam div root. Gitu. Kita coba buka nih container, row, call, sama button. Nah, buttonnya tuh udah otomatis. Tipe buttonnya apa? Kelasnya button primary. Gitu. Udah auto ke generate. Ini versi kalau pakai HTML biasa. Ini versi React.js-nya gitu. Nah, bahkan tadi button ada tipe button. Kemudian ada kelasnya tadi primary gitu, udah otomatis di sini kalau penggunaannya standar seperti ini. Terus gimana cara merubahnya gitu kan? Nah, nanti ada dependency di sini ada penjelasannya. Kita lihat di bagian maya kita baca-baca ya. Jangan lupa teman-teman itu harus sering-sering membaca apa? Dokumentasi. Ya. Oke, bentar ada yang masuk-masuk, kita admin dulu. Oke, yang baru masuk ini ya nggak terlalu ketinggalan banget lah, cuman ya udah ketinggalan sih sebenarnya. Kita udah sampai ke sini. Oke, nanti buttonnya gimana gitu kan? Nah ini bisa bahkan kita bisa bikin size-nya berapa gitu. Oh, kita bikin size-nya ini SSL. Jadi kita pengen buat si buttonnya ini kita close aja ya. Di buttonnya ini versinya versi gede. Jadi gini doang teman-teman. Sorry. Kita tinggal
pasti gini size